Guys, bersama gue di channel Uhil Kun. Hari ini gue akan masa anime Batu Cahaya anime kedua gue yang bakal gue coba di musim spring 2025 adalah gue baca judulnya terlebih dahulu. Oke. Judulnya Arumajo ga Shinumade atau bahasa Inggrisnya Once Upon a Witch a Death, atau bahasa Indonesianya suatu ketika penyihir dihadapi dengan kematian, seperti itu. Ya, bisa dibilang anime ini bakal gue coba. Kalau misalkan tertarik bakal gue rek PN, tapi tergantung intensitinya sih. Kalau misalkan alurnya lambat mungkin bakal gue coba 3 episode dulu, tapi kalau misalkan membuat gue di satu episode itu benar seneng, suka dengan atau tertarik dengan anime ini, mungkin bakal langsung gue rek PN gitu ya. Bisa dibilang anime ini bergenre adventure drama fantasi, ya kan, yang dimana sumber dari light novel. Memang ada manganya juga, tapi gue nggak tahu apa isinya. Dan anime ini digarap oleh EMT Squad. Jadi EMT Squad ini ada 3 nih yang dikerjakan di musim ini gitu kan. Yang kemarin itu yang tayang tuh yang gue lupa nama ini nih. Gue lupa nama judulnya. Sorry. Jadi mereka tuh tayang ini, mereka tuh tayang mereka tuh tayang 3 anime, ya kan, dimana tayang di spring ini. Gue lupa nama judulnya. Nah ini nih, ini yang pasti Arumajo. Terus yang kedua Kachigai no Atelier Meister, sama yang tayang di hari ini juga ada Ballpark de Suka Maite, kayak gitu ya. Jadi EMT memasak 3 anime di musim ini. Kita lihat apakah nanti 3-3-nya bagus gitu kan. Jadi makanya mungkin 3-3-nya bakal gue coba gitu kan, tergantung nanti bakal gua apa enggak gitu. Dan ya yang membuat gue tertarik gitu kan dengan anime ini, yang pasti karena seiyunya nih. Seiyunya nih kayaknya spesial banget ya. Ini MC-nya nih dari Yoshino Aoyama. Jadi Yoshino Aoyama, kalau lu nggak tahu, itu memerankan seiyunya Bocchi. Jadi kalau buat dari VV-nya sih emang suaranya emang bukan suara Bocchi ya, tapi setidaknya nggak kaget lah, atau mungkin nggak terlalu inilah, nggak terlalu heran lah kalau suaranya ini emang suaranya doi gitu loh. Jadi makanya ini kebetulan emang Yoshino tidak ngambil suara Bocchi, jadi tidak sampai ke suara Bocchi gitu. Jadi suaranya suara yang lain ya, seperti itu. Dan lagi ya udah itu sih. Jadi gue pengen tahu nanti versi seperti apa, apakah nanti bakal menarik. Dan udah, tidak berhubungan langsung ke episode 1 dari lupa gue juga nih, dari Arumajo ga Shinumade. Let's go. Episode 1 dari Arumajo dan Shinumade. Let's go. Langsung langsung menyala ini musik ini. Banyak hewan ya di sini. Jangan tentang bagian sihir. Kayak style art anime apa ini ya? Kayak kayak nggak asing gitu loh. Planet ya, masa planet sih? Apa Kobato? Nggak, soalnya mirip sih, ya kan? Kobato sih, lebih ke Kobato kayaknya. Planet nggak gini, Planet nggak gini banget sih. Siapa nih, senseinya kah, ibunya kah? Suaranya ini banget, apa namanya, suaranya pelan banget, terutama suara si nenek tadi pelan banget. Bisa buat anjir Iwannya, semuanya ada tuh kayaknya. Namanya Mac ya, pakai G. What? What? Dikutuk kah apa? Masa begitu anjir?
Nenek ngomong, lu bakal mati setahun lagi. Make raspberry. Ya, maka akan mati dalam 1 tahun. Kutukan ya. Ayo lo. Buat dikasih dikasih kadonya ramalan yang gak enak lagi kan. Sedih banget. Nah kan bener kutukan kan. Gak mungkin kalau ucuk-ucuk bilang 1 tahun akan mati kan. Setahun lagi akan mati, nggak mungkin, pasti kutukan. Gimana kutukan? Ada ya kutukan hukuman mati ya. Oh, oke. Hmm, 10 tahun, what? 10 tahun, 10 tahun, tiga hari, udah interval, tak uset dah. Tahu-tahu udah 100 lah gitu kan. Jadi inget ini gue. Enggak, kalau Bocan beda sih. Bocan menyentuh sesuatu yang disentuhnya bakal mati gitu kan. Tapi versi mirip dikit lah. Tapi lucunya kenapa lu kasih tahu sekarang gitu. Fragmen emosi. Oh. Hmm. 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 Dia harus ngumpulin ini ya, air mata ya. Air mata kebahagiaan. 1.000. Jam 12 bulan kamu harus ngumpulin 1.000 ya. Wah lo, gimana lo? 1.000 di mana anjir? Gue gue ngeliat mereka ini kayak ini men. Kayak Neko di Tasokari Hotel ya kan. Kocak banget itu ininya apa namanya. Gedung banget.
tapi ceweknya boci kan. Mereka bilang ini suaranya emang bukan suara boci, bukan. Temennya. Hmm. Desyo. Satu Desyo. Hmm, so bukan red flag ya, takut banget lah. Hmm, jadi emang dari kecil emang udah, ya udah pisah gitu. Kalau dilihat kotanya agak ini ya, agak di zaman-zaman inilah, di zaman-zaman yang nggak terlalu jadul banget tuh, bukannya di abad-abad 10 ya kan. Ya kayak zamannya Laina lah ya. Hmm. Cantik Vini, namanya Fine lagi, cantik Vini. Ya what, Yuri dong. Tujuh bijak. Oh nanti di spill kayaknya sih ya. Ini seiring jalan waktu kita bakal di spill tujuh bijak itu siapa. Muslim banget emang. Gue akan mati dalam dalam 1 tahun. What, dari sini? Enggak, beda beda beda. Gak kamu. Hehe. Iya udah meninggal.
Licorice Alimatitsu Cinium. Jadi inget mau gue. Paris. Hmm. Dan turun salju. Hmm. Musim semi. Apa apa namanya? Bunga sakura sebenarnya. Cecil. Gue jadi kayak Anaya Nami nih si Mick. Nah, hmm, hmm, detail sekali yang tidak bisa dia dapatkan. Hmm. Hmm. Sama Yoshino. Uh, oke. Okay. Hmm. Nah, muncul dah bunga yang tidak selama ini kan. Wow.
Oh, wow. Nah, ini dimaksud air mata bahagia nih. Aduh. Hmm. Nah, kan langsung bereaksi kan. Dua. Jadi gitu ya cara kerjanya ya. Hmm. Jadi cara kerjanya adalah membuat sebuah keajaiban lah gitu kan. Mm-mm. Kilau banget. Berkilowatt. Emang emang agak berlebihan sih tadi. Maksudnya cukup bluesing aja gitu. Kayak pasar malam tadi. Hmm. Oh, oke. Okay. Hmm. Hmm. Ini agak ngeselin emang. Ma, kamu akan menyerah dan menerima kematian atau berusaha untuk membunuh. Kayak Anaya Nami nih serius dah. Gue nggak ngeliat ini bocil kayak ini kayak aneh ini. Oke, ini yang penting ya. Pending. Oh, ini opening ini. Ini opening ini, bukan ending, opening ini. Ya opening ini. Oh, ini suaranya Maya Sakamoto ini.
Iya iya nih Maya Sakamoto. Soalnya Diamond banget nih suaranya. Pentingnya. Itu ibunya tadi. Oh yang tadi ya. Yang tadi. Oh ada milk nih. Oh ibunya ya tadi, bentar kayaknya ibunya tadi. Wah kalau penyihir-penyihir tuh gabdul ya kalau terbang gitu loh. Ya kan? Adegan terbang, ya kan. Mau di opening, mau di ending ya kan. Aduh, penyihir magang dan orang-orang lapis. Oke. Oke, episode pertama ya kan, episode pertama atau anime baru episode pertama dari Arumajo dan Sindamade ya seperti itu. Ya bisa dibilang episode yang menarik. Jadi eh, memang nggak yang terlalu intens ya, maksudnya nggak yang langsung bakal wah ini menarik banget nih gitu loh, enggak. Jadi dia itu pelan-pelan banget. Jadi kita ditunjukin bagaimana sebuah premis sesuai dengan judulnya. Jadi penyihir ini nanti akan mati, yang artinya adalah penyihir tersebut ya kan, atau bisa bilang si penyihir magang yang bernama Meg Raspberry ini, itu dia ini diprediksi bakal mati setahun kemudian, yang artinya adalah dia ini harus menghadapi sebuah kematian yang dimana dia sendiri nggak tahu bagaimana harus mengcounter kematian ini, karena kan kematian ini kan jatuhnya kan eh, semacam kutukan lah gitu kan, sama seperti halnya ketika melihat beberapa anime-anime yang konsepnya seperti ini gitu kan, tentang kutukan penyihir gitu kan. Nah yang dialami adalah ketika 3 hari menjelang kematiannya itu dikasih ajal dulu, jadi nggak langsung plek mati, tapi dia dikasih semacam penuaan dini lah gitu kan, dimana pada hari pertama dia akan menua 10 tahun 10 tahun 10 tahun sampai akhirnya dia akan habis umurnya dan akhirnya dia mati kayak gitu. Jadi itu sangat mengerikan sih ketika dikasih yang hal seperti itu, diperingatin gitulah gitu, itu ngeri banget sih. Jadi ya karena si apa ya ironi sih ketika akhirnya Mike Raspberry memperingati ulang tahunnya dan dikasih prediksi atau dikasih ramalan seperti itu tuh sangat menyakitkan gitu kan, ketika tahu kalau dia harus mati di tahun depan gitu kan. Tapi untungnya tadi si nenek bilang ngasih tahu kalau ada counternya gitu kan untuk bisa menghadapi kutukan itu. Nah salah satunya adalah mengumpulkan 1000 air mata kebahagiaan. Nah ini kan gue jadi tadi sempet bingung ya, maksudnya sempet kayak semacam bukan plot hole sih, maksudnya kayak semacam pembenaran yang dimana tadi si nenek bilang harus mengumpulkan air mata kebahagiaan ya kan. Tapi di sini tadi ketika si nenek menjelaskan lagi, ketika si Mick gitu kan akhirnya bukan membahagiakan sih, kayak membuat sebuah keajaiban lah gitu kan untuk 2 orang gitu kan, yang dimana kehilangan ibunya dan akhirnya memberi sebuah apa ya, kayak sebuah jawaban lah gitu kan, dan akhirnya membuat akhirnya orang tersebut ya kan, atau bilang si bapak sama si anak ini nangis gitu kan, karena bahagia sekaligus sedih gitu, karena sudah ditinggal sama ibunya gitu. Nah neneknya bilang kan, tadi kan neneknya bilang barusan kalau air mata tersebut spesial. Kenapa? Karena mengandung emosi yang kuat. Jadi emosi kebahagiaan sama emosi emosi kebahagiaan sama emosi kesedihan gitu loh. Jadi artinya adalah Beck akan mengumpulkan sebuah air mata tersebut itu bebas gitu. Jadi kayak gue nangkepnya seperti itu. Jadi bukan harus air mata kebahagiaan aja. Jadi bukan something yang dia terharu atau apa yang bangga dengan sesuatu, enggak. Tapi dia bisa ngumpulin apa aja gitu loh. Tergantung reseptor ininya nih, reseptor gelas gelas sihir tadi gitu kan. Apakah mereka ini termasuk kategorinya apa enggak, nah gitu loh. Jadi artinya tadi kan ketika akhirnya si nenek bilang seperti itu, oh ternyata reseptor gelas sihir tersebut ternyata oh ini
masuk kategori gitu loh, dimana air mata tersebut boleh gitu kan untuk dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Nah itu, jadi ya udah, jadi bisa gue simpulin uh, apa si siapa namanya si Mac ini boleh mengumpulkan air mata apa aja selagi hal tersebut mengandung emosional yang sangat kuat nih gitu. Itu jadi makanya nih harus ngumpulin apa 998 lagi ya kan 1000 ya tadi ya 1000 air mata gitu kan, 999 lagi untuk setidaknya untuk membuat agar dirinya bisa terselamatkan dari prediksi kematian seperti itu. Ya itu aja sih, jadi panjang berarti ceritanya nih ya, ceritanya panjang banget gitu kan untuk melihat perjalanan si Mac ini. Ya udah, itu jadi gue. Dan oh ya satu lagi tadi, sekali lagi ya gue bilang emang si Mac ini tidak ngambil suaranya Bocci karena CEO-nya emang CEO Bocci, tapi ternyata suaranya tidak seperti Bocci, suaranya malah mirip seperti Ana Yanami. Jadi Ana Yanami itu Yoshino bukan ya, bukan kayaknya deh, tapi oh enggak bukan Yoshino, bukan. Dia ngambil kayak seperti suara Ana Yanami tapi emang suara emang CEO-nya Bocci, jadi kayak kelihatan yang dimana dia karakter yang gak mau diatur ya kan, suka teriak-teriak ya kan, itu emang tipikalnya gadis cilik yang periang lah gitu kan. Jadi emang wajar sih kalau misalkan sesuai dengan karakter yang seperti itu sih. Dan ada beberapa karakter lain gitu kan yang tidak atau misalnya belum dimunculin, tadi openingnya juga sudah dikasih tahu. Terus satu lagi tadi lagunya juga enak dari Maya Sakamoto. Tadi gue pastiin lagi tadi apakah bener, dan ternyata bener. Dan kita lihat nanti endingnya seperti apa juga, gue juga penasaran. Dan apakah gue bakal lanjut, ya kita lihat dulu dah ya, kita lihat dulu gitu kan nanti seperti apa, karena takutnya nanti di minggu depan ada anime yang lebih menarik lagi gitu kan. Jadi gue sementara ini sambil berjalan gitu kan, nanti gue bakal react episode 2 nya gitu, sambil nanti apakah gue pastiin apakah nanti gue bakal react PN atau tidak gitu. Yaudah itu jadi gue. Dan oh iya untuk animasi sendiri sih oke ya, maksudnya nggak yang gimana, tapi tadi sih ada yang too much sih ya, too much yang berlebihan gitu kan, dimana tadi gue sendiri lah gitu kan, ketika si anak kecilnya tadi kayak seneng banget, happy banget gitu kan, itu kayak pasar malam men. Jadi maksud gue ya udahlah, bluesing aja gitu kan, gak usah yang sampai yang berkilap-kilap gimana gitu kan. Ya gue tahu maksudnya gini, kalau anime parodi is okay gitu kan, tapi ini kan ini bukan anime parodi gitu kan, jadi kayak lucu aja sih ketika ngeliat hal seperti tadi gitu kan. Tapi kalau untuk animasi ya oke aja, jadi kayak ngingetin animenya ini Sumasu no Train. Nah itu tuh, terus itu desain karakternya tuh agak-agak mirip lah sama itu. Jadi sekali lagi sih ini sangat menjanjikan, dan semoga terdapat case-case yang menarik nantinya gitu untuk kedepannya. Seperti halnya kayak misalkan ketemu dengan banyak orang ya kan, yang artinya nanti bakal terkumpul sebuah tangisan gitu kan, itu bisa jadi gitu kan. Jadi gue pengen tahu nih nanti seperti apa ininya ke depannya gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau 2 1 gitu, kayaknya tuh boros banget, susah juga yang ngumpulinnya gitu kan. Jadi gue berharap semoga nanti ada momen di mana akhirnya nanti dikumpulin banyak air mata gitu kan di satu tempat. Oh itu menarik sih. Yaudah itu dari gue, yang pasti jangan lupa subscribe dan komentar kira-kira anime Spring apalagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Dan jika gue suka, kalau tinggal di like saja, dan jangan lupa notifikasinya agar lu tidak antri gue. Dan semoga lagi ada semuanya.